Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi para pemirsa pendengar dimanapun Anda berada. Selamat mendengarkan di jagungan bareng kami CNC, Cak Ngaji Cak. Jika ada semboyan Cak Ngaji Cak, maka dijawab bareng monggo, gitu ya. Sekali lagi Cak Ngaji Cak, monggo. Untuk kali ini saya sebagai pemandu acara yang bernama Bahagia Miftah tidak sendirian. Saya ditemani oleh Bapak Munif Masruhin selaku Kepala Sekolah SMA Min Q dan juga santri Pondok Pesantren Ngasor. Gimana Bapak Munif Masruhin? Apa kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua ya Pak. Semua keluarga Pak? Sehat? Keluarga sehat. Sehat. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong Bapak Masruhin ini kemanten baru dan wow, kemanten baru piye? Sudah dapat 1 tahun lebih. Oh, sudah dapat 1 tahun lebih. Sudah punya momongan ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah punya momongan. Masih satu apa 2 langsung Pak? Masih 1. Masih 1. Kalau 2 langsung tidak. Ya bisa, Pak? tapi kan. Oh, nggak bisa. Kembar. Namanya Dede bayinya siapa Bapak? Muhammad Haya Arfa. Haya Arfa. Panggilannya Arfa boleh, panggil Haya juga boleh. Haya boleh. Arfa boleh. Kayak film anime ya Pak ya. Haya gitu ya Pak ya. Ada kalau dia. Oh. Gitu ya. Oke Pak. Bapak Munif Masruhin ini nyantri dari tahun berapa Pak? Kalau mondok di Pondok Ngasor itu mulai tahun 2006. 2006 kemudian 6 kemudian nikah 2018. 18. Dan masih nyantri sampai sekarang Pak ya. Alhamdulillah. Kalau santri itu kan nggak ada mantan santri, jadi ya tetap meskipun sudah menikah, sudah pulang ya tetap santri. Ini pembelajaran bagi kita semua. Jika ada santri-santri yang mendengarkan ini, jadi santri itu tidak ada batasnya. Sampai mati pun kita harus mencari ilmu ya, begitu Pak ya? Iya, jadi santri. Oke, langsung saja kita akan menuju ke pembahasan. Di sini ada sebuah kitab Pak. Sebuah kitab yang di sini menerangkan tentang ilingo. Ilingo itu ingatlah ya Pak ya. Iya, ingatlah. Itu kitab apa itu yang menerangkan ilingo? Oh iya, ini kitab Alala Pak. Mohon maaf, ini kitab Alala Pak. Di kitab Alala ini ada kata ilingo. Ilingo dah hasil ilmu angin 6 perkara. Jadi ingatlah mencari ilmu itu ada 6 perkara, begitu Pak ya. Coba dibaca semua Pak Zaki. Oke. Dilakukan. Oh ya, biar semua paham ya Pak ya. Ya biar saya juga ingat. Dulu pas nyantri itu siapa yang mengajar kitab Alala di pondok Pak? Dulu waktu saya mondok itu yang mengajar langsung Romo Yai. Alala ini Pak. Kalau nggak salah itu pas malam Jumat itu sebelum ngaji kitab apa ya? Kalau nggak salah itu sebelum ngaji kitab Kasifah itu lalarannya Alala. Lalarnya Alala. Alala. Langsung Romo Yai yang ya sebelum Romo Yai mulai mengaji, setelah habis sholat maghrib itu semua santri membaca Alala. Baca Alala. Tapi kalau sekarang mulai tahun 2000 berapa ya saya lupa, itu sudah masuk ke kurikulum Madin. Kalau nggak salah itu ada di kelas 3 Alala ini ya. Oke, saya bacakan ya Pak ya. Alala ya begitu ya nadanya Pak ya. Itu dilakukan ya. Alala tanalul ilma illa bisitatin sa'umbika an majmu'iha bi bayanin tukain wa khirsin wa istibarin wa bulgotin wa irsyadi ustadzin wa tuli zamanin ya. Ini di sini mencari ilmu ada 6 ya Pak ya. Loh, jawabnya juga dibaca. Oke. Ilingo tak hasil ilmu angin 6 perkara bakal tak critakake kumpule kanthi bertelo rupane limpat lupa soper ono sangune lan piwulange guru lan sing suwe mangsane. Itu Pak ya. Jadi ini ada kata ilingo. Ingatlah mencari ilmu itu ada 6. Yang pertama adalah limpat. Limpat sendiri itu pengertiannya dari Bapak itu apa? Limpat itu kan ilingo ada hasil ilmu angin 6 perkara. Jadi kalau kita ingin menghasilkan ilmu, ini menurut kitab Alala ya. Iya. Itu ada syaratnya 6. Ada poin-poinnya sampai 6. Yang pertama itu tadi apa? Limpat. Nah, limpat itu cerdas.
Jadi definisi kata cerdas itu orang yang tidak mempunyai gangguan jiwa seperti gila, stres, tuh. Idiot bukan. Ini sudah mengerti, Pak. Intinya tidak mempunyai gangguan pemikiran atau gangguan jiwa, itu cerdas. Langge ini ku intinya apa? Bisa membedakan antara mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hijau, mana yang putih, gitu Pak ya. Kalau laki-laki bisa membedakan mana yang cantik, mana yang manis, seperti itu. Seperti itu Pak ya. Iya. Oke. Bisa membedakan mana hitam, mana putih, mana langit, mana bumi, gitu ya. Terus kemarin itu juga ada definisi cerdas. Dalam artian cerdas itu bukan orang yang harus paham ketika dia cari materi langsung paham terus dia juara satu di kelas, bukan. Tapi cerdas itu intinya tidak mempunyai gangguan jiwa. Gangguan jiwa. Ini bisa berakal ya Pak ya, berakal Ya, sehat lah intinya intinya, Pak, berakal ya. sehat. Berakal sehat. Ya. Terus yang kedua, ini lubo. Oke. Lubo itu artinya semangat. 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 Lubo itu artinya semangat. Kita harus semangat. Dalam artian mencari ilmu itu ya semangat. Nggak boleh kendu. Gaspol kata sekarang itu. Losdol gitu Pak ya. Losdol. Harus semangat Pak ya. Harus semangat. Oke. Bagi pemirsa semua pendengar ini harus lubo, semangat. Mencari ilmu itu tidak boleh gelir begitu Pak ya. Harus semangat. Semangat. Ya. Oke, semangat. Mencari ilmu, apa yang Anda tuju, apa yang Anda inginkan, itu harus semangat untuk mencapainya, begitu Pak ya. Yang kedua, lubo, harus semangat. Tapi sekarang itu banyak Pak, pemuda-pemuda pelajar yang kendor semangatnya Pak. Gimana itu Pak? Itu kurangnya sebuah motivasi. Kurangnya sebuah motivasi. Kurangnya sebuah motivasi dan sebuah dorongan. Banyak motivasi itu didapatkan bisa dari orang tua, bisa dari guru. Kalau kita di pondok, motivasinya ya kita harus melihat guru, kita harus melihat pengasuh, kita harus melihat ustadz-ustadz yang mengajar, seperti itu. Bagaimana kita harus mendapatkan motivasi? Begini, kenapa kalau kita kendor dalam motivasi? Maksudnya dalam mencari ilmu kita kendor, kenapa? Karena kita kurang cita-cita. Kalau bahasa Arabnya apa? Hibah kita, himmah. Kita sebagai pemuda harusnya kita punya cita-cita, himmah. Jadi himmah itu yang harus kita tuju. Ya ada tujuan ya Pak ya. Iya, jadi tujuan kita hidup nanti ke depannya ingin jadi apa? Entah jadi pengusaha, entah jadi guru, entah jadi apa. Intinya yang himmah itu bisa tercapai. Tapi kalau kita tidak punya himmah, maka kita tidak akan lupa, tidak akan semangat. Berarti harus mempunyai tujuan Pak ya? Harus punya himmah, cita-cita. Baik bersama pendengar, kita itu harus mempunyai himmah untuk membangkitkan semangat kita. Himmah itu tersendiri adalah tujuan bagaimana kita kedepannya bisa menjadi lebih baik, seperti itu Pak ya. Kalau Mas Eki sendiri punya himmah ya? Punya saya. Apa himmahnya? Dulu saya tuh ingin dulu sekarang. Oh ya, sekarang himmahnya saya ini membanggakan orang tua. Loh, bagaimana himmah membanggakan orang tua? Membanggakan orang tua itu intinya itu kadang ada orang tua itu ingin membanggakan anak Pak, begitu. Disekolahkan di pondok pesantren, jadi seperti itu. Jadi biar tidak orang tua itu tidak getun apa Pak? Ya tidak getun. Nah, tidak getun. Itu saya ingin pertama ini ingin membanggakan orang tua, gitu. Dengan bagaimana maksudnya membanggakan orang tua itu kan seperti ada peribahasa, banyak jalan menuju Roma. Dengan menuju Roma itu kita naik kereta apa? Naik kendaraan apa? Naik pesawat, naik sepeda motor, naik kereta. Begitupun juga membanggakan orang tua, Mas Aki. Membanggakan orang tua itu kita lewat jalan mana? Iya. Lewat jalan sampai jadi kiai, apakah sampai jadi pengusaha, apakah sampai jadi pilot, jadi tentara? Jadi pengusaha ya Pak? Oh, jadi pengusaha. Ya, jadi pengusaha. Intinya himmahnya jadi himmahnya saya jadi pengusaha ya. Itu
nanti bisa membuat sebuah acuan bahwasanya kita lebih semangat lagi mencari ilmu. Intinya harus ada himmah. Iya Pak, saya mempunyai tujuan himmah itu, pengusaha itu saya tingkatkan lagi semangat saya Pak. Jadi seperti itu Pak. Betul. Oke, yang ketiga adalah sabar. Sabar Pak. Iya, sabar. Mencari ilmu harus sabar Pak. Iya, sabar. Jika tidak sabar tidak boleh Pak. Ya, kita kan nggak punya sabar katanya. Kita itu bisanya nyabar-nyabar. Iya. Katanya orang kan orang itu tidak punya rasa sabar. Ketika kita melihat orang itu ada orang dicaci maki atau diolok-olok, maka orang itu diam. Dia itu sebenarnya bukan sabar, begitu Pak ya? Iya. Ngempet. Ngempet. Teng jerat ini ngempet nggak? Saya dulu pernah itu digegeri oleh ustadz ya. Oleh ustadz saya itu waktu itu saya nggak bisa baca, disuruh baca saya nggak bisa. Saya diam-amuk. Tapi saya diam. Diam bukan berarti sabar. Iya, dia sebenarnya ya. Kok anu bener ya, kok salah. Kok nggak ada? Ya sudah berusaha seperti ini kok nggak ada. Tapi kan memang harus kita sabar. Oh iya, kesalahan kita siapa? Iya, kita benahi. Jadi kata sabar itu intinya kita harus mengikuti semua. Kalau kita mencari ilmu, di situ kan ada di sebuah pondok pesantren pasti kan ada tata tertib. Iya, ada tata tertib. Nah, kita ikuti tata tertib tersebut. Kita dengan mengikuti tata tertib tersebut, itu kita sudah sabar. Masuk sekolah jam sekian, pulang jam sekian. Bukan sabar Pak, termasuk nyabarno ngoten Pak. Iya, maksudnya itu kita bahas di situ karena berbicara sabar. Oke, karena beda sabar. Kan kalau nggak salah itu nanti di akhir itu di kitab Al-Ala ada yang kita kalau mencari ilmu harus Allah biar mulia. Allah dalam artian apa Pak? Allah itu dalam artian hina. Hina. Hina, dimarahi. Mondok kan kita harus hina dulu, baru kita mulia. Ya. Roan dan lain sebagainya. Jatuh dulu ya Pak. Iya, pakaian seadanya, mandi antri-antri kadang sampai enggak mandi seperti itu. Masih berdosa. Jadi nggak bisa kita santui di pondok, nggak bisa santui. Nggak bisa santuy. Iya. Padet gimana? Padet. Jadi harus sabar di olo-olo, maksudnya dihina itu harus sabar. Dalam artian bukan kita hina, bukan. bukan. Tapi kita berperilaku Seolah-olah kita itu apa ya? Kalau kita ingin mulia kita harus hina dulu, kan seperti itu. Kalau di situ ada. Coba saya mencari di situ. Coba baca terus, Pak. Saya agak lupa soalnya. Nang ningalo ingsun maring sira kepingin mulya, muga tak hasil mulya sira yen durung ino. Gitu Pak ya. Jadi orang itu kan tadi yang saya bahas di awal itu kan lek gurung ino belum bisa mulia itu. Berarti harus ino dulu. Iya, dalam artian di situ kita harus soro. Rekoso, mencari ilmu itu kita harus rekoso. Rekoso dalam artian banyak tugas kita harus mengerjakan. Tidur ya, kalau di pondok tidur kadang tidur di teras masjid, tidur di berarti berakit-rakit ke hulu ya Pak ya. Renang-renang kemudian ya. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian ya. Jadi jika ingin mulia maka kita harus mengangkat diri kita bahwa sesungguhnya mencari ilmu itu harus soro dulu gitu Bang. Ya, semangat. Terus semangat bagi para pendengar. Oke, ini 1 limpat, kedua lupa, kemudian 3 sobar, dan yang keempat ini Pak, ono sangune. Iya, itu memang kita mencari ilmu harus ada sangune. Ibarat orang mencari ikan harus bawa jala, bawa kepis. Ya itu mancing kita harus bawa trek, bawa palesan, bawa umpan. Sama mencari ilmu kita harus bondo buat beli kitab, buat bayar SPP dan lain sebagainya. Kalau kita yang praktek, kalau kuliah ya kita harus membuat skripsi, membuat laporan, dan itu tidak gratis Mbak. Tidak gratis. Ya kalau yang
nyetak saja kita bayar. Iya. Kan kita bayar. Kita bayar. Nah, kalau yang punya percetakan baik sampean ya gratis. Gratis. Ya, itu. Kemudian bayar apa itu surat izin pengurus juga harus bayar. Iya. Intinya mondok itu bukan mondok saja. Intinya mencari ilmu itu harus ada sangu, harus ada bondone. Tapi kalau hutang, Pak, yang hutang siapa? jika kita utang ke pondok terlebih dahulu SPP gitu kan, banyak di pondok-pondok yang lain yang hutang-hutang tanggungan-tanggungan seperti itu, Pak. Oh ya, itu ya nggak tahu, itu kan pribadi masing-masing. Pribadi masing-masing. Ya namanya hutang kan harus Bayar. dibayar kan seperti itu. Hutang uang harus bayar uang. Kalau gitu yang ya. hutang orang tua sampean, hutang ke siapa, terus dibayarkan ke pondok itu ya nggak apa-apa. Kan orang anak mondok itu kan masih tanggungan orang tua. Nggih. Jadi seperti itu. Selama orang tua tidak melepaskan kita, ya kita nikmati sebagai anak. Bebas gitu ya. Ya enggak bebas, kita nikmati sebagai anak. Dalam artian kita nikmati sebagai anak itu seperti ini. Mulai mondok sak tuwuk-tuwukmu. Golek ilmu, sekolah sak dhuwur-dhuwurmu. Loh itu kan kita difasilitasi. Ya kita gunakan dengan baik. Dikasih apa namanya pembuka kepada orang untuk anak, Pak ya. Karena kenapa? Karena hidup itu berputar. Nanti kita juga akan menjadi Orang tua. bapak. Juga, Pak. Seperti ya. Jadi jenengan, kita Pak. jadi anak. Kita nikmati aja jadi anak. Berarti dulunya saya menikmati Iya, sebagai anak. saya menikmati menjadi anak. Dan sekarang sudah menjadi bapak ya. Saya sekarang menjadi bapak. Ya saya nikmati menjadi bapak. Seperti itu. Jadi biar tidak ada apa ya, tidak ada hal-hal yang membuat kita enggan. Kadang saya mondok menyusahkan orang tua, itu enggak. Asalkan orang tua tidak melepas kita, ya kita lanjut saja. Tentu saja. Sampai kapanpun ya, Pak. Iya. Terus yang selanjutnya lan piwulangi guru. Ya, Ada gurunya. harus ada gurunya. Katanya Itu kalau syarat kita berarti ya? belajar tidak ada gurunya, itu gurunya setan. Seperti itu. Setan. Setan. Tapi banyak sekarang, Pak, orang yang mencari ilmu itu via online, Pak. Gimana tanggapannya, Pak? Via online bagaimana? Ya kan ada apa itu ustadz-ustadz yang merekam videonya kemudian diunggah di YouTube, terus banyak orang yang menonton. Kan dia itu sebagai pemirsa YouTube-nya Bapak Ustadz itu kan belum, tidak melamar, maksudnya tidak Itu kan kalau yang model seperti itu kan ada gurunya, berarti ada yang menerangkan. berarti juga bisa dinamakan. Iya bisa. Kalau seumpama contoh Ustadz Abdurrahman seumpama mengaji, Ya, terus direkam, terus diupload di YouTube, itu kan sama, ada gurunya, berarti Ustadz Dur gurunya yang menerangkan. Iya. Tapi cara penyampaiannya ya aja ya, Pak. Ya kan penyampaiannya tetap sama, cuma medianya. Medianya. Ada yang media langsung, ada yang media lewat digital, seperti itu. Jadi definisi yang tidak ada gurunya itu menurut saya ya, kalau salah ya nggak tahu. Itu begini, kita beli buku, kita tidak tahu biografi penulisnya siapa. Kita pelajari buku tersebut tanpa ada arahan dari seorang guru, itu yang biru. Kita beli buku apa? Beli buku nahwu ya. Ya. Kita pelajari sendiri tanpa ada arahan dari guru. Yang guru itu pernah ngaji kitab tersebut ataupun dari seorang ustadz. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau kita ngaji mengikuti online, Iya. guru itu cuma membaca kitab Jurumiyah, kita mengikuti online. Dia sama, gurunya yaitu. Kalau membaca via Cuma sanad. Iya, Nah, kalau berbicara dengan sanad ini yang agak rumit. Karena sanad itu yang menyambungkan kita sampai ke Rasulullah. Kalau kita mondok, ya otomatis kita sanadnya ikut pengasuh, ikut kiai kita.
Kalau kita belajar online, lah itu sanatnya kita yang rumit. Seperti itu. Berarti lebih enak belajar langsung ya Pak? Ya, dapat Biar aman. tahu sanatnya dari siapa Ya, begitu Pak ya. Kalau belajar itu kan kalau YouTube ya. Jadi tahu siapa yang menerangkan, Ustadz siapa. Kalau mencari share di Google Pak, kan Share di Google sama. sama. Kalau YouTube itu berupa visual, audio dan video. Iya. Tapi kalau kita share di link Iya. seperti blog Iya, itu berupa blog. Tulisan. Itu nggak apa ya Pak? Ya nggak apa-apa. Tapi kan kita nggak tahu siapa penulisnya. Lah itu masalahnya. Kita kan nggak tahu biografi penulisnya. Maka kita harus tahu dulu biografi penulisnya. Kita cari tahu dulu Pak ya. Biar Dari kita, mana? biar kita tidak salah. Iya. Tidak salah mencari guru, mencari sebuah materi yang akan kita pelajari, seperti itu Mas. Tapi kalau seperti ilmu-ilmu pasti, Contohnya? tapi kalau kita bicara tentang ilmu pasti, ilmu kehidupan, itu kita sudah punya sanad. Kita sudah punya guru. Mulai dari SD kita belajar ilmu matematika. Iya. Berarti guru kita ya guru Matematika. mulai dari SD sampai kalau kita ke kuliah sampai ke kuliah. Itu ilmu pasti Pak ya. Iya, ini perumpamaan Iya. Pak. Kalau ya kan ilmu pasti itu matematika. Karena di situ matematika bilang kalau 1 kali 1 tuh. Kalau min kali min itu Plus. plus kali plus. Min. Nah, bisa. Sesuatu yang plus ditemukan dengan yang plus itu hasilnya plus. Tapi sesuatu yang min digabungkan dengan yang min itu hasilnya plus. Tapi kalau suatu plus digabungkan dengan min, maka hasilnya min. Contoh, ada peribahasa becek ke titik Kalau ketara. ketoro, kita plus. Tapi sekali kita melakukan min, selesai. Maka akan menjadi Min. seperti itu. Gitu. Ini sebuah motivasi bagi sebuah pemirsa pendengar ya. Ini jika yang diterangkan Pak Moni tadi mendapatkan inspirasi dari ilmu matematika, itu plus tambah kali min itu sama dengan min. Ya, jika kita melakukan sebuah kebaikan kemudian melakukan keburukan satu kali saja, maka akan min, maka akan seterusnya dilakukan seorang gitu Pak ya. Oke, itu langsung yang ke berapa ini Pak? 1 limpat, kedua lupa atau semangat sebagai sobar, nomor 3 kemudian ada sangune, wonten sangune, kemudian yang keempat ada gurunya, yang keenam sing suwe mangsane. Nah ini yang agak berat. Harus lama. Kenapa berat? Ya kan sing suwe mangsane, artinya kan lama waktunya mencari ilmu. Sedangkan di hadis itu ada yang berbicara mencari ilmu itu mulai lahir sampai Mati. lah itu. Apa kita menjadi perumpamaan sudah menjadi kaki ini, apakah wajib mencari ilmu gitu Pak ya? Wajib Pak. Wajib kalau kita ikut. Tapi kan rentan Pak, sudah kaki ini kan rentan, pikiran itu sudah rentan, sudah kemakan usia. Ya asalkan belum pikun nggak masalah. Kalau sudah pikun kan sudah termasuk tidak limpat, maka sudah gugur. Oh begitu Pak. Iya, tapi kalau belum pikun masih sehat, pikiran sehat, akal sehat, wajib mencari ilmu. Loh kan artinya, kalau nggak salah di taklim kan berbunyi begitu. Mencari ilmu mulai lahir sampai mati Pak ya. Seperti itu yang sesuai mangsane. Kenapa kok yang lama waktunya itu ditaruh di belakang? Ini keterangan saya sih, tapi kalau salah ya bisa dibenarkan oleh teman-teman yang lain. Bahasanya kan pertama memang apa tadi? Limpat, lupo, sobar, ono sangune, guru, sing suwe mangsane. Memang yang pertama itu limpat. Jelas kalau kita tidak cerdas,
Kalau kita gila, ya kita bagaimana mau mencari ilmu kan? Seperti Bagaimana kita mikir gitu. yang kedua, Memikir hidupnya aja susah Pak. mikir ya guys, kan, kan sudah gila. Apa lagi yang mikir kedua itu pelajaran apa? Pak? Iya kan itu sudah gak usah dibahas kan, sudah gila kan, sudah agak termasuk. Terus yang kedua itu apa tadi? Lupa. Nggih, Semangat. Kita cerdas, semangat. Oh iya aku ingin cari ilmu, semangat. Terus yang ketiga sabar. Ya aku itu sabar. Kita mencari ilmu harus sabar. Terus harus bondo. Nggih. Lah bondo. Karin delok bondone ono gak iki? Ayo wis limpat. Wis semangat. Wis Sabar. Terus kudu ono Sangune. Lek wis ono sangune iki telu apa papat? Empat sudah kita arungi, Nggih. maka kita mencari Guru. guru. Ketika kita sudah menemukan guru, menemukan sebuah pelatih, Nggih. maka yang terakhir yaitu Suwe mangsane. sing suwe mangsane. Nah itu. Berarti Yang terakhir kita harus belajar lama, nggak Nggih. cukup 2 2 hari, kan bertahun-tahun. bertahun-tahun. Seperti Bapak Munif Masri ini Pak ya. Enggak. Dari 2006 Pak. Itu kan kalau hitung mondoknya itu mungkin saya hanya mondok hanya 3 tahun. Kok begitu Pak? Iya. Padahal sudah lama loh, 2006 itu. Sampai 2020 berapa sekarang. tahun berarti? 2006 ke 2012. 2018. Iya 2018. Berarti berapa tahun itu? 10 lebih Pak ya. Ya itu kan jajal. 2006, 2007, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18. 15 tahun. 13 tahun Pak. Iya itu kan kalau dihitung realnya mondok 13 tahun. Tapi kan itu kepotong Mas Aki. Kepotong liburan pondok. Liburan pondok cuma sekian lama Pak. Iya Berapa kepotong. enggak lama liburan pondok itu Pak. Iya, terus belum lagi kepotong kalau saya sakit, kalau saya pulang, terus belum lagi kepotong kalau saya tidur. Tidur biasanya istirahat normal itu berapa jam? 8 jam. 8 jam. Berarti sehari itu 24 jam. Dipotong 8 berapa? 24 dikurangi 8. Kurang 8. Loh, iya toh sampai ini. Ya segitu Pak. Iya segitu piro. Jam 16 jam. jam ya. Iya Pak. Itu yang 16 jam. Jadi kalau kalkulasi saya mondok 13 tahun, itu yang real mondok mungkin hanya 4 tahun. Yang lain kepotong tidur, kepotong liburan pondok, kepotong saya sakit. Itu saya sakit. Ya kalau Fir'aun nggak pernah sakit seperti itu. Itu kan yang real mondok mungkin kan hanya 4 tahun Mas. Yang enggak 4 tahun. Ya, yang Pak. 13 tahun itu kan keseluruhan. Iya, Tapi kalau aslinya mondok mungkin hanya 4 tahun. Tapi kan akan ditambahi lagi yang tahun-tahun akan datang Pak. Maksudnya Kan katanya mencari ilmu itu sing suwe mangsane. berarti Berarti yang sampai tanyakan mondok apa mencari ilmu? lah mencari ilmu kan Kalau mondok itu Nggih. diam di pondok mungkin. nggih. Nah itu mondok. Tapi kalau mencari ilmu nggak harus di pondok. Berarti jenengan itu menghitungnya suwe mondok Pak. Bukan suwe mangsane mencari ilmu berarti Pak. Sama sesuai mangsanya mencari ilmu. Mondok kan juga mencari ilmu. Oh nggih Pak. Maksudnya niku sing 3-4 tahun itu loh. Iya. Kan begitu Pak. Itu masanya saya mencari ilmu mungkin hanya 4 tahun. Yang lain tidur. Mencari ilmu apa mondok yang 4 tahun. Mondok. Mondok. Dan juga mondok kan mencari ilmu. Iya Pak. Masa di pondok kita hanya diam? Kita daftar awal mondok itu kan kita sudah terhitung orang mencari ilmu. Itu seluruh ikan yang ada di Lautan. mendoakan. Iya, mendoakan kita. Siapa yang Mendoakan gimana Pak? belajar mencari ilmu, Nggih. siapa yang mengajar ilmu, seluruh ikan, Di lautan. hewan, bukan ikan ya, saya bilang hewan juga, karena ada di situ ada yang bukan berjenis ikan, seperti ular laut, itu kan hewan laut itu mendoakan, bayang loh.
Siapa yang bisa menghitung spesies yang ada di Oh, nggak bisa, lautan? Pak. Nggak bisa. Nggak bisa, ya? Nggak bisa. Intinya itu kita mencari ilmu itu untung, Pak. Iya. Tidak rugi kan gitu. Nggak. Ini kan buat konco-konco yang mendengar ini, buat memotivasi gitu loh, bahwa mencari ilmu kan tidak rugi, itu ada keuntungannya besar gitu loh, Pak. Masih diberi pahala, masih diberi kecerdasan, kan begitu, Pak. Ya. Intinya kalau kita mencari ilmu tetap kita mengikuti syarat 6 itu tadi. Kita juga harus mengikuti dawuhnya guru. Kita ikuti dawuhnya guru. Kalau guru dawuh tidak boleh ya, tidak boleh seperti itu. Jadi intinya kita juga sabar, juga limpat, juga lupa, juga harus suwe mangsane juga mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru. Insya Allah ilmu kita barokah. Amin, amin. Seperti saya sendiri pun ya, saya masih berusaha Gimana, Pak? berusaha mencari barokah dari guru. Sulit, Pak, ya mencari barokahnya guru, Pak. Ya sulit-sulit mudah, tapi ya tergantung kita, karena kita kan juga berusaha, kita kan belajar masih belajar ngaji, belajar disiplin, belajar. Saya kan baru hidup di rumah itu kan masih sekitar 1 tahun. Ya masih belajar beradaptasi dengan masyarakat. Intinya kita tetap masih belajar. Saya jadi kepala sekolah pun itu masih belajar, Tidak moro-moro sakit. enggak, meskipun sekarang tetap belajar. Saya belajar menjadi kepala sekolah, belajar menjadi santri. Kalau bertepatan disuruh mengajar ya belajar menjadi guru. Belum menjadi guru sepenuhnya, saya masih belajar. Mohon Pak, matur suwun atas ilmunya, atas motivasi jenengan. Mugi-mugi saged napa niku mendorong anak-anak muda ke depan untuk semangat mencari ilmu. Amin. Pun niki kula kalih rencang-rencang ngaturaken mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.